Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya banyak, suaranya kurang kompak. Tapi ulang Siapa yang ada kompak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafal wujuda bi Muhammadinil Mahmud wastafa'u fakana khairu mab'udin wa khairu maulud wa atamma makarimal akhlaq. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Yayasan Al-Musafirin Bapak Dandung SH atau yang mewakili, yang Faqih hormati Kepala RA Al-Musafirin Bunda Arbawati SPDI MPD, Dewan Guru, Wali Murid dan adik-adik RA Al-Musafirin yang Faqih sayangi, hadirin hadirat dan tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menumpahkan curahan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke pangkuan baginda alam kepada Rasul sang pemimpin umat. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Abdullah buah hati Aminah. Tak lain dan tak bukan Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sungguh merupakan kehormatan bagi faqih dapat bertemu, dapat bersilaturahmi dengan ibu-ibu Dewan Guru, wali murid dan adik-adik RA Al-Musafirin yang ganteng, yang cantik-cantik dan jelita. Ibu-ibu semuanya sehat? Sehat Bu? Adik-adik sehat? Alhamdulillah. Semoga pertemuan kita pada acara Maulid hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Maulid adalah bulan Rabiul Awal yang merupakan bulan kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum lagi dihadirkan Allah ke dunia ini, maka alam semesta memuji akan kehadiran Rasulullah. Bahkan burung-burung yang terbang pun memuji dan memuja tatkala Rasulullah dilahirkan ke dunia ini. Makanya tatkala kita membaca syair, ada kalimat yang berbunyi, Wahatil asyaru tajlu bilayalil maulidi wa bari'un yabdu min ma'ani ahmadi. Semuanya Wahatil asyaru tajlu bilayalil maulidi wa bari'un yabdu min ma'ani ahmadi.
ayatil Ini syair yang mengatakan burung-burung yang terbang tatkala Rasulullah dilahirkan ke dunia. Bumi bergoncang bahagia menyambut kelahiran Rasulullah. Langit-langit gemerlap dan cahaya bersinar terang. Para malaikat gemuruh bertasbih, tahmid, tahlil dan takbir menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, perkenankanlah Fakih untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul pentingnya pendidikan agama untuk menjadi anak yang soleh dan solehah dengan menerapkan atau meneladani akhlak dan sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu anfusikum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, yakni untuk selalu menjaga diri dan keluarga kita agar terhindar dari siksa api neraka. Hadirin, mau pada masuk neraka? Gak mau. Maka merupakan kewajiban untuk membentengi diri dan keluarganya untuk selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta bertaubat dari perbuatan yang membuat Allah murka dan mengundang azab, serta menjaga keluarga dan anak-anaknya dengan cara mendidik, mengajarkan, serta mendorong mereka untuk selalu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak merupakan harta yang paling berharga. Anak merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijaga dan dididik. Mendidik anak adalah suatu keharusan bagi orang tua untuk menjadi anak yang soleh dan solehah serta berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibu-ibu, Akil mau tanya, pengen gak punya anak yang soleh dan solehah? Pengen gak bu punya anak yang soleh dan solehah? Pengen sekali kalau anak bapak. Adik-adik, pengen gak jadi anak soleh dan solehah? Pengen gak deh jadi anak soleh dan solehah? Kalau pengen, dengarkan ceramah kakak. Nanti adik-adik akan mendapat hadiah. Tapi dengan syarat bisa menjawab pertanyaan kakak nanti setelah ceramah ini. Perhatikan ya. Untuk anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, Islam. Yes. Untuk anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, Islam. Yes. Hadirin rahimakumullah. Tidak heran kalau setiap orang tua menambahkan anak yang soleh dan solehah. Anak yang soleh dan solehah tentu saja menjadi impian dan kebanggaan setiap orang tua. Dalam Islam, anak soleh atau solehah adalah anak yang suka beramal kebaikan, berperilaku yang terpuji, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Al-Quran, mencintai Islam, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu amal yang tidak akan terputus setelah kita mati adalah awwaladin sholihin yada'ulah, yaitu anak yang soleh dan solehah yang selalu mendoakannya.
maka amal kebaikan yang dilakukan anak akan mengalir kepada kedua orang tuanya. Hadirin rahimakumullah, melihat betapa pentingnya pendidikan agama dalam kehidupan anak-anak sekarang ini, maka orang tua harus mendidik dan mengajarkannya. Lalu bagaimana cara mendidik anak agar menjadi anak yang soleh dan solehah? Ada yang tahu? Tidak. Yang pertama, didik anak ibu sejak dini dengan memberikan fondasi yang terbaik, yaitu ilmu agama. Yang kedua, tanamkan akidah yang lurus dan keimanan yang kuat dalam jiwa anak. Yang ketiga, berikan pendidikan akhlak dan adab. Yang keempat, sadar dalam mendidik. Yang kelima, merawat dan mendidik anak dengan penuh ketulusan dan niat ikhlas, semata-mata hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, menyekolahkan anak pada lembaga pendidikan yang berbasis Islam seperti RA, madrasah dan pesantren. Bu ibu, kalian sudah tepat memasukkan anak sekolah ke RA Al-Musyafirin ini. Tidak rugi bu, karena lembaga RA ini memiliki perhatian yang besar terhadap perkembangan pendidikan Islam. Dan tidak kalah lagi, guru-gurunya semuanya sabar, lurus dan ikhlas, cerdas dan hebat, is the best. Terus ibu gurunya cantik-cantik bagaikan bidadari turun dari surga. Dengan begitu, adik-adik ini pasti nantinya akan menjadi anak yang cerdas secara akademi maupun akhlak. Dan pendidikan di sini mengutamakan akhlak dan adab sesuai dengan pernyataan Ibnu Mubarak bahwasanya memiliki sedikit adab itu lebih penting dan dibutuhkan daripada memiliki banyak ilmu pengetahuan. Karena orang yang berilmu belum tentu beradab, tetapi jika orang yang memiliki adab sudah pasti berilmu. Betul? Betul banget, luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 6, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Betapa agung dan mulianya akhlak Rasulullah, karena akhlak beliau adalah Al-Quran yang patut dicontoh dan diteladani bagi semua umat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adik-adik, kakak Fahmi mau tanya, senang gak sekolah di sini? Alhamdulillah. Adik-adik di sekolah ini pastinya sudah diajarkan bagaimana cara sholat, baca Al-Quran, doa-doa keseharian yang merupakan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ilmu-ilmu agama yang lain. Setiap orang tua wajib menjadi teladan yang baik bagi anaknya, baik perkataan maupun perilaku yang mudah ditiru anak-anaknya. Ada satu cerita, suatu ketika ada seorang anak yang ditanya gurunya, apakah di rumah sudah menjalankan sholat 5 waktu? Saking jujurnya si anak menjawab, belum, karena abah dan mama ulun tidak pernah sholat. Itu cerita yang jauh sana Bu Ayu. Tapi mau di sini insya Allah semuanya sholat. Betul? Sekolah diajarkan kebaikan, tapi orang tuanya sendiri yang malah merusaknya. Misal mengajak anak mengaji, namun orang tuanya malah menonton televisi. Benar nggak Bu perilaku seperti ini? Ini adalah contoh yang tidak baik bagi anak-anak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang tahu nggak ciri-ciri anak soleh dan soleha? Anak yang soleh dan solehah selalu menerapkan dan meneladani akhlak dan
sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu melekat pada dirinya. Adik-adik, sifat Rasulullah yang wajib diketahui ada berapa? Sifat Rasulullah ada 4. Ada berapa adik-adik? Yang pertama, siddiq, yang berarti jujur atau benar. Yang kedua, amanah atau terpercaya. Yang ketiga, tabligh atau menyampaikan. Yang keempat, rabbana atau cerdas. Ciri-ciri anak soleh diantaranya adalah: 1. Anak soleh selalu berkata jujur dan benar. Jujur dan benar dalam perkataan dan perbuatan. Adik-adik, boleh nggak kita berdusta? Tidak boleh, karena dusta itu adalah merupakan akhlak yang tercela, yang tidak disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum diangkat menjadi nabi, beliau dijuluki Al-Amin oleh masyarakat Quraisy. Hal itu karena beliau selalu jujur dan bisa dipercaya dalam segala hal, dan beliau tidak pernah berdusta. Yang kedua, anak soleh selalu amanah dan dapat dipercaya. Kalau kita dikasih kepercayaan, kita tidak boleh mengkhianatinya. Orang tua harus tegas ketika anak melakukan akhlak tercela, terutama jika hal tersebut terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi sanksi kepada anak yang pernah mengkhianati amanah dengan menjewer telinganya. Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Al-Azkar. Kami meriwayatkan dalam kitab Ibnu Abdullah bin Bisri As-Sahabi radhiyallahu anhu yang berkata, ibuku pernah menyuruh aku menemui Rasulullah dengan membawa sekandan anggur. Namun aku memakan sebagian anggur itu sebelum menyampaikannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala aku sampai di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjewer telingaku karena aku sudah mengkhianati amanah kepercayaan yang diberikan oleh ibuku. Beda lagi yang terjadi di masyarakat pada sekarang ini. Dititipi uang bisa berkurang, dititipi pesan bisa berlebih. Betul apa benar, Bu? Yang ketiga, anak soleh selalu tabligh atau menyampaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ballighul anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun hanya 1 ayat. Yang keempat, anak soleh mempunyai kecerdasan. Untuk membentuk menjadi anak yang cerdas harus rajin belajar, rajin sholat, rajin mengaji, dan rajin berdoa. Karena rajin pangkal dan malas pangkal bodoh. Inilah 4 sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga merupakan ciri-ciri anak soleh dan solehah. Anak yang soleh dan solehah juga suka beramal kebaikan, bertutur kata dengan sopan, rendah hati dan tidak sombong, selalu mengerjakan salat 5 waktu dan berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua akan memetik hasil dari buah jerih payah mendidik anak sehingga menjadi anak yang soleh dan solehah. Hasilnya bukan hanya didapat di dunia, bahkan di akhirat kelak. Manfaat anak yang menjadi soleh atau solehah adalah dicintai Allah, diridhoi orang tua, disukai semua teman, disukai semua orang, dilancarkan rezekinya, diangkat derajatnya, dan doa anak soleh akan selalu dikabulkan. Dan di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga. Amin Allahumma. Amin ya Allah. Dan yang terakhir, teruslah berdoa memohon kepada Allah. Semoga putra putri bapak ibu menjadi anak yang soleh solehah, yang berakhlak dan berbakti pada kedua orang tua.
Orang tua harus selalu bertawakal kepada Allah, berusaha dengan mendidik dan berdoa. Insya Allah harapan dan terkabul. Amin ya Rabbal. Berusaha tanpa doa itu sombong. Berdoa tanpa berusaha itu adalah hanya angan-angan dan omong kosong. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kesimpulan dari bulan singkat kali ini, Fakih mengajak kepada hadirin semua, marilah kita jadikan momentum bulan Maulid ini sebagai sarana meningkatkan pendidikan agama untuk menjadikan anak yang soleh dan soleha. Demikian uraian tausiah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.